because I know the language and I know the It's not about the I know how to help people. And now you guys, because this woman don't understand what she's talking about. Okay, so what we're gonna do is we're either gonna have you switch your seat because my flight attendants are not allowing you to sit in the exit row, or you're gonna have to get off this plane and then we'll have to because they're not comfortable with you sitting in the emergency exit row. My flight attendants. And unfortunately, it is fair. It's not fair. Yes, it is. But you guys, when I was making the check-in, they asked me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, maka pada penyataan ungkapan awal Bung Alfian akan memberikan nasihat buat kami berdua. Pertama, kepada Bung kameramen dan Bung Alfian agar menjaga waktu. Waktu itu adalah anugerah Allah, waktu yang berlalu tidak bisa kembali lagi. Yang kedua, menjaga pola hidup. Agar pola hidup disiplin, pola hidup teratur, pola hidup terencana. Dan yang terakhir, pola hidup yang selalu menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bung kameramen mau baca berita apa nih? Masya Allah. Terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Nah Bung Alfian, kita mendapatkan kabar diskriminasi nih terhadap salah satu petarung Islam, yaitu Khabib Nurmagomedov. Jadi dia itu diusir Bung Alfian dari pesawat milik Amerika. Wah, nggak ini juga nih, nggak kapok juga nih kebakaran. Jadi kalau dari Sindo News, ada 4 fakta Khabib Nurmagomedov diusir dari pesawat karena perlakuan rasis Bung Alfian. Langsung saya bacakan yang pertama. Jadi dia itu duduk di kursi darurat Bung Alfian. Nah, si pramugari itu mengusir Khabib dengan alasan bahasa Inggrisnya nggak fasih. Karena di situ duduknya harus yang fasih. Sedangkan dia kan udah ini Bung Alfian, petarung internasional, udah biasa pidato kan kalau habis menang. Jadi udah fasih banget lah. Dia juga mengerti gitu. Nah, jadi si Khabib itu nggak mau pindah Bung Alfian. Akhirnya dipanggil security dan akhirnya diusir dari pesawat dan dia beli tiket baru pesawat lain untuk ke tujuan yang dia tuju. Ini kurang ajar. Nah, jadi yang kedua adalah sikap si pramugari itu dari awal itu nggak ramah Bung Alfian. Jadi entah tuh antara dia mungkin menilai dari rasnya atau mungkin tongkrongannya Khabib kan Islami banget Bung Alfian. Nah kemudian orang menyoroti video itu viral dan yang terakhir adalah sikap tenangnya Khabib. Nah mungkin Bung Alfian, orang yang baru saya perdengarkan nih untuk sesi awal ini, apa respon Bung Alfian tentang kejadian ini? Yang Silakan. pertama, kita bisa melihat bahwa si pramugari itu bisa dilihat dengan 2. Yang pertama, dia mungkin mempunyai pemahaman tentang pandangan-pandangan yang keliru tentang performance seorang muslim. Satu. Ya. Yang kedua, boleh jadi dia berbuat atas perintah atasannya. Tuh yang sebelah sana tuh, lo bikin gini. Nah yang ketiga, saya ingin mengatakan ini adalah sebuah fakta langsung bahwa omong boang, omdo, bullshit, Anda mengatakan yang namanya toleransi, yang namanya kebersamaan dalam perbedaan. Jadi yang jelas wilayah ini adalah wilayah yang harus dipertanyakan. Dan saya ingin mengusulkan yang pertama, dipastikan dulu seorang pramugari itu berbuat atas perintah atasan atau tidak. Kalau iya, berarti atasannya harus dipersoalkan secara profesionalisme manajemen pelayanan maskapai penerbangan. Yang kedua, kalau ini merupakan sikap pribadi dari si pramugari, segera dipecat. Karena ini akan menjadi presiden buruk untuk penerbangan tersebut dan kita akan mengumumkan untuk tidak menaiki penerbangan tersebut dan seterusnya. Yang berikutnya buat seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, kita adalah kekuatan yang sudah mulai menggentarkan hati orang-orang kafir. Kita tahu betul bagaimana di Eropa sudah berapa ratus gereja-gereja besar yang berubah jadi masjid. Sudah berapa banyak para ilmuwan-ilmuwan yang dianggap mempunyai kemampuan-kemampuan yang otoritatif pun mereka menjadi seorang mu'alaf atau rombongan barisan mu'alaf. Yang jelas, insiden diusirnya Khabib Nurmagomedov ini merupakan sebuah tanda betapa kita harus semakin menegaskan Ishhadu bi annal muslimun. Yang jelas buat semua, kita umat Islam seluruh dunia, mari kita bangkit kebanggaan kita dengan ilmu kita, dengan profesi kita, dan dengan peran-peran partisipasi kita terhadap kehidupan di muka bumi ini. Begitu sementara respon awal Bung kameramen. Ya Bung Alfian, kalau kita lanjut dalam beritanya, jadi Khabib ini merasa dirinya tidak bersalah Bung Alfian dan berhak untuk duduk di kursi sebelah pintu darurat.
Karena ia sudah menjalani proses verifikasi di counter check-in, Bung Alfian. Dan ditanya tentang kesediaannya duduk di kursi sebelah pintu darurat. Ketika saya melakukan check-in, mereka bertanya pada saya apakah saya bisa berbahasa Inggris dan lain-lain. Bisa gitu, Bung Alfian. Tapi memang akhirnya dia diusir dengan berbagai macam cara lah gitu. Nah, Bung Alfian, sebetulnya kan kalau kita melihat ya, di Amerika, ini juga muncul nih Bung Alfian beritanya, ada pembelaan Bung Alfian dari, organisasi Muslim Amerika protes Khabib diusir dari pesawat, Bung Alfian. Karena ya itu bisa dibilang rasis, sara, atau membeda-bedakan agama ya. Nah tapi Bung Alfian, kalau kita melihat di Amerika, di Eropa, kan arus masuk Islam itu sangat banyak ya Bung Alfian. Nah tapi Bung Alfian, menurut Bung Alfian di sesi tengah ini, apa yang mendasari, kalau pramugari itu mengusir karena performanya mungkin Islam, apa yang mendasari mereka sangat alergi Bung Alfian dengan yang berbau-bau Islam atau Islamofobia? Gimana tuh Bung Alfian? Dalam surat Ali Imran ayat 118, Allah kan sudah kasih kabar. Apa yang di mulut mereka, sesungguhnya di hati mereka, fi suduruhum akbar, lebih besar lagi gitu. Artinya itu nanti jadi perhatian, ini itu adalah hal yang alami. Jadi benturan antara hak dan batil adalah seperti itu. Jadi secara lagi bahwa mereka yang memuja-muja demokrasi, mereka yang memuja-muja toleransi, bohong. Berarti mereka semuanya sesungguhnya adalah kelompok-kelompok yang sangat rasis. Dan kita memang mau, soal Amerika kita mau pertanyakan, ada di mana sekarang orang-orang suku Indian itu? Sudah Anda habisin kan dengan cara-cara yang Anda buat sedemikian rupa. Jadi sekali lagi buat Khabib, agar Anda terus semangat, dan kami dari Indonesia, saya Alfian Tanjung, mendukung Anda. Dan kita jangan pernah mau dihina ketika kita tidak melakukan kesalahan yang bentuknya kriminal atau kesalahan-kesalahan yang sifatnya adab di kampung orang. Orang duduk biasa kok, masalah apa biasanya nggak pernah mempersoalkan orang mau duduk di mana. Apalagi kan dia masuk situ juga dari awal sudah ditanyakan dan dia sudah menyanggupi lagi. Walaupun dalam alasan bahasa, Bung kameramen, yang saya paham, dalam dunia pergaulan tuh orang ngasih kode isyarat juga jadi bisa, ya kan? Nah, saya juga punya pengalaman kok berurusan dengan kegiatan dengan pihak-pihak luar negeri. Tidak melulu kita dengan kemampuan-kemampuan yang perfect gitu ya. Gitu Bung kameramen, pendapat tengahan dari saya. Iya, masalahnya kan dia bahasa Inggrisnya sangat perfect Bung Alfian. Dia kan sekarang narasumber di dunia internasional. Kemarin ke Indonesia, kemudian ke Malaysia, dan tanpa translator, makanya aneh juga kan. Jadi mungkin Bung Alfian untuk akhir sesi kali ini kita mendapatkan hikmah Bung Alfian dari buah kesabaran dia. Jadi terakhir ya, saya melihat postingan maskapai tersebut, komentarnya itu nembus 150.000. Itu rata-rata orang Indonesia Bung Alfian. Jadi nanti kita munculkan nama maskapai tersebut. Jadi memang orang itu menuntut lah maskapai itu untuk meminta maaf, karena kalau nggak digituin mereka akan semena-mena terus. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, ketenangan si Khabib. Dan kalau kita balikin Bu Alfian, kalau ke kita mungkin kita udah ngamuk kali Bu Alfian. Apalagi dia kan petarung Bu Alfian, tinggal dihajar-hajarin security kan selesai kan. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, hikmah atau pesan atau nasihat Bu Alfian, pelajaran lah dari Khabib ini. Silakan Bu Alfian. Pertama, ketenangan itu adalah wujud berdamainya otak dengan hati dalam diri seseorang. Jadi ketika orang berdamai dengan dirinya, walaupun dia seorang petarung dengan kemampuan fisik yang memadai, sesungguhnya petarung sejati, dia bisa mengalahkan dirinya sebelum mengalahkan orang lain. Karena urusan ini kan bukan urusan dia di atas panggung kan, atau di atas tempat dia bertarung kan, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada perwujudan. Ketika Rasulullah mendapatkan tugas, bu'istu liutamima makarimal akhlak, aku diturunkan, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak bisa dibantah bahwa yang namanya budi baik, yang namanya budi pekerti, yang namanya sikap baik, sikap santun, sikap ramah, sikap humble, itu akan membuat orang simpatik. Dan terus terang saja, saya dengan adanya pembacaan berita ini kepada Bung kameramen, semoga kita terus cukup jeli melihat berbagai simptom-simptom dan simpul-simpul informasi, berita-berita yang akan membuat kita menerangkan bahwa kebangkitan Islam masuk dari semua pintu. Pintu ekonomi, pintu bisnis, ya pintu perang, pintu petarung, pintu pedagang, pintu dosen, semua pintu akan mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayatnya kepake. Tapi kalau yang berhubungan dengan pengusiran Khabib itu jihad.
kita akan mengatakan, lo jangan kurang ajar sama orang Islam, kami tidak mengganggu, tapi jangan coba mengganggu kami belajar dari An-Nahl, surat lebah. Lebah itu tidak akan menggigit siapapun kalau dia sarangnya nggak diganggu-ganggu, dia nggak akan jangan macam-macam lo, gue patil lo, gue gigit lo ya. Ya. Sekian untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.